Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Nana, kita berjumpa kembali ya di tema 1, subtema 2, tri kerukunan. Sehat semua kan anak-anak? Sebelum kita mulai, kita baca dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini diberi kemudahan, kelancaran dalam menerima pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya Bu Umi ingatkan, kalian mendengarkan materi yang disampaikan Bu Umi hari ini. Nanti ada tugas, dan tugasnya ini isiannya harus melihat dari materi yang diterangkan di YouTube-nya Bu Umi. Tidak boleh menjawab selain dari materi yang disampaikan Bu Umi hari ini. Ya, paham ya? Tri kerukunan. Pengertian daripada tri kerukunan adalah kerukunan umat beragama itu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya serta kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Tri kerukunan umat beragama itu merupakan konsep yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat antar umat beragama non-rukun. Istilah lainnya adalah tri kerukunan. Ya, itu nanti Bu Umi terangkan di belakang ya. Tri kerukunan ini mencakup ada 3, namanya tri itu 3 ya. Yang pertama adalah kerukunan intern, jadi satu agama itu sendiri, contoh Islam dengan Islam. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama, Islam dengan Kristen, Islam dengan Hindu, ya, Katolik dengan Buddha, itu antar umat beragama. Dan yang ketiga, ya, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Itu tri kerukunan. Tri kerukunan umat beragama tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan sekalipun banyak perbedaan. Sekarang cara membangun kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi sudah Bu Umi sebutkan ya, tri kerukunan. Yang kedua, membangun harmonisasi sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. Yang ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Yang keempat, menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama. Dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain. Sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Yang kelima, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hendaknya dijadikan seni yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama. Kerukunan antar umat beragama dalam Islam. Ini contohnya ya. Pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW pernah ini Nabi ya dibujuk halus oleh pemuka Quraisy dengan cara apa? Menawarkan toleransi beragama, yaitu dengan cara apa? Kaum muslim dalam sehari menyembah Tuhannya, para Quraisy. Serta hari berikutnya
kaum Quraisy akan menyembah Allah Ta'ala, Tuhannya Rasulullah dan kaum muslimin. Pada saat itu turunlah wahyu surat Al-Kafirun dan Rasulullah SAW membacakannya di depan para pemuka Quraisy. Katakanlah, hei orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, ya. Dalam konsep tersebut toleransi yang ditawarkan oleh orang Quraisy itu sangatlah salah besar. Karena dalam toleransi beragama berarti apa? Memberikan kebebasan orang untuk menjalankan agama atau ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya gangguan ataupun paksaan. Jelas ya anak-anak? Sekarang contoh perilaku kerukunan umat beragama. Tadi ini tri kerukunan, kita beri contohnya ya. Ini satu agama, misal Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, kayak gitu ya. Contohnya bertetangga dengan baik, ya, mengikuti kegiatan keagamaan, menjaga toleransi, ya, menjalankan syariat agama, saling tolong menolong dan menjaga silaturahmi dan menghormati para ulama. Sekarang dengan antar agama, kerukunan antar agama, Islam dengan Kristen, Kristen dengan Buddha, Islam dengan Katolik. Ini tidak mencela agama lain, bersatu untuk menciptakan kedamaian, tidak saling mengganggu dan mengejek, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan masih banyak lagi contohnya ya. Sekarang yang ketiga tri kerukunannya adalah antar umat beragama dengan pemerintah. Yang pertama, merayakan hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, tahu ya hari-hari besar. Yang kedua, saling menghormati keputusan pemerintah dalam hal keagamaan. Yang ketiga, ikut serta mendukung peraturan pemerintah dalam hal keagamaan. Yang keempat, memberi izin dalam membuat tempat ibadah dan tidak mengganggu keamanan. Sedangkan pemerintah juga tidak membedakan hak dan kewajiban agama minoritas maupun mayoritas dan lain sebagainya. Bisa kalian baca ya. Sekarang mengidentifikasi sikap kerukunan umat beragama. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, taat dan patuh pada orang tua, menjalankan ibadah di rumah, ya, sholat tepat waktu, tahsin, tahfidz, ya, sopan dan santun kepada orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah, mentaati tata tertib sekolah, ya. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah dari guru dengan baik, ya. Misal ada tugas langsung dikerjakan, tidak boleh menunda-nunda. Yang ketiga, berteman dengan semua teman sekolah tanpa membedakan suku, bangsa, dan agamanya. Alhamdulillah kalian di lingkungan Islami. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Menghargai pendapat teman walaupun berbeda dengan pendapat kita. Bekerja sama dengan teman, ya. Dan saling tolong-menolong pada teman yang sedang kena musibah. Sekarang di lingkungan masyarakat, tetangga kalian ya, tidak mengganggu ibadah orang lain ya, melakukan kerja bakti biasanya pada hari Minggu ya. Yang ketiga adalah musyawarah untuk membangun lingkungan sekitarnya. Cukup sekian dari Bu Umi ya. Bu Umi mengingatkan kembali, jangan lupa sholatnya, tahfidznya, qiraatinya ya. Insya Allah kalian akan menjadi anak soleh-solehah yang selalu membanggakan orang tua ya. Apabila ada kata yang salah dari Bu Umi mohon maaf ya.
tetap semangat, dijaga kesehatannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.